Ya, selamat malam pecinta catur semuanya. Kali ini catur santuy dan juga itu berlainnya ada Darren Squad dari Bang Panji, ada Tarigan Catur dari Bro Andre dan juga ada perwakilan Dari Riston Pangaribuan, Mister Pangribuan. YouTube juga. YouTube juga dia sekarang. Dan juga kembali nih tamu spesial kita ada Pak Dadang. Ya, yang baru. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Pak Dadang ini kita temui setelah dia bertanding tadi melawan WGM Iren di channel Deddy Kobuzier. Ya, kita pengen tahu sedikit lah tentang pertandingan tadi dan juga ada sisi menarik apa nih yang bisa kita ulas di obrolan kita pada malam ini. Nah, pertanyaan pertama mungkin dari saya, kayak gimana sih perasaan Pak Dadang kayak setelah melawan Iren itu perasaannya gimana gitu? Sebetulnya tadinya juga saya biasa saja, Mas. Biasa saja gitu ya. Ya biasa saja. Cerita aja baru nggak apa-apa. Cuman gini, tadinya kan pertandingan itu ingin mau partai satu atau paling banyak 2 kali. Kok tiba-tiba 10 menit kemudian jadi 4 kali 10 menit, sedangkan saya kan benar-benar tidak bisa main untuk 10 menit gitu. Oh jadi tadinya itu nggak pakai jam Pak Dadang ya, jadi klasik ya. Janji ke Mbak mungkin Tia. 1 jam setengah lah 1 kali. Udah konfirmasi ke Mbak Tia. Mbak Tia nanti Oh. pertandingannya apa tuh? Nggak pakai jam katanya. Oh jadi awalnya itu perjanjiannya nggak pakai jam atau Atau 1 jam setengah lah. atau Klasik. 1 jam setengah atau klasik lah ya, Klasik. catur klasik, jadi nggak pakai jam, tiba-tiba 10 menit sebelum live 10 menit sebelum live baru 10 menit sebelum live. Oh, jadi gitu guys. Jadi 10 menit sebelum live tiba-tiba ada peraturan main 4 kali dan pakai jam 10 menit ya. Ya. Panik Empat babak banget. tuh. Oh, di situ baru Pak Dadang jadi Panik. panik ya. Nervous lah, nervous. Jadi permainannya nggak keluar mungkin ya nggak gitu. Dan itu sempat ditanyain ke Pak Dadang ya, mau nggak nih ada tawaran begini atau harus? Tadinya sih kok begini, memang harus katanya harus Harus gini ya, kalau Iya, di lomba harus. Oh, udah harus, betul. harus. Tapi karena 10 menit itu saya benar-benar nggak bisa kalau main Iya. kayak gini. Karena prepare di awalnya itu memang di awal prepare-nya itu klasik atau Klasik. 1 jam setengah. Tiba-tiba di 10 menit sebelum live harus tanding lawan WGM Iren 10 menit. Wah, tuh. Sedangkan kalau saya lihat profil Mbak Iren itu kan banyak main, dia banyak sekali itu varian-variannya itu. Iya. Banyak sekali. Yang saya liatin, dan dia sering main 10 menit karena dia kan atlet gitu. Iya. Sedangkan saya buka papan catur aja baru beli 3 hari Iya. yang lalu karena dia udah 10 tahun nggak pernah buka Oh. papan catur karena nggak pernah Jadi main. pada Dadang itu main catur darat itu terakhir kira-kira kapan? Sebelum tadi tuh main catur darat terakhir itu seingat Pak Dadang? Waktu di Jasiro tahun 2012. 2012 Pak Dadang terakhir main catur darat dan 10 tahun ya? Berarti 10 tahun. hampir 9. 10. Iya. Sebenarnya Baru dia ke darat lagi ya. Itulah kenapa Jangan mungkin gitu. Pak Dadang jadi agak nervous gitu ketika bertanding dengan WGM Iren. Tapi juga gini bro, kan nggak sesuai dengan persiapan awalnya. Wah, benar juga sih. Itu yang menjadi sisi lain juga ya. Ternyata dari match tersebut kita juga baru tahu nih dari Pak Dadang sendiri ya kan. Kita lihat sih ya persiapannya dari kalau kita pantau dari podcastnya Deddy mah ini mah oke, ini oke gitu. Paling saya juga sempat nyaranin di itu cuman bilang jamnya DGT kalau bisa akhirnya diwujudin kan jamnya DGT yang bisa connect ke komputer gitu. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Yang babak 1 Pak Dadang, babak 2, babak 3 itu kan babak 1 pakai karokan. satu karokan, kedua London, ketiga kan apa gambit ya? Iya. Gambit mungkin. Gambit Menteri ya? Gambit ya. Waktu pertama itu imbang, saya kan udah biasa gitu. Tapi saya kebetulan agak blunder itu sehingga gajah saya dimakan. Iya. Itu aja, jadi benar-benar itu. Sebetulnya dan satu lagi saya itu ngakuilah kebagusan Mbak Iya. Iren karena dia kokoh sekali, Bangunannya kokoh ya. bangunan kokoh solid kayak Nigel Shot. Jadi dia itu pertahanan itu benar-benar rapat gitu Pak, nggak bisa terbuka itu. Kalau saya suka nervous sejak awal karena 10 Iya. menit nggak bisa. Waktu saya lawan Mr. Levi juga gitu, saya pasti kalah, tapi biar kalah jam lah asal jangan kalah bangunan. Ternyata Mr.
Levi ada peluang untuk Iya. kombi ya, jadi saya menang, itu asal mulanya. Jadi Dan juga gini, saya memang seadanya kalah pun boleh dibilang wajar. Kenapa bilang wajar? Karena saya kan selama ini menang itu kan dengan yang kalau 800, 8,5, 900, 1000 itu. Sampai terakhir mendapatkan lawan yang agak berat. Sebetulnya yang di kalangan saya itu banyak yang blunder-blunder. Parah blundernya, mungkin para pecatur pada tahu. Pas tiba-tiba lawan Grandmaster yang EO-nya tinggi itu, yang benar-benar Grandmaster atlet Indonesia. Tingkatannya jauh. Tapi kalau seandainya mainnya partai, main klasik, ya mungkin saya bisa ngimbangi. Tapi kalau 10 menit, kayaknya dia banyak varian yang hafalannya kuat gitu dia tuh. Iya. Banyak varian. ya, Yang saya paham itu. Hmm. Jadi seandainya kalah ya boleh dibilang wajar lah gitu. Oke. Tadi sih soal ini aja sih, kayak dari Bandung juga berdua, maksudnya tidak ada benar-benar pendamping, jadi Nggak, berdua aja ada kereta. benar-benar ke podcast juga itu berdua aja gitu terus sama Iya. si Mas Ali ya. Bener aja itu. Tidak ada apa ya, maksudnya dari apa sih kayak di sini bilang pelatih atau gitu, paling dari ini aja persiapannya dari kemarin tuh hanya main di Sreder tadi ya. Hanya Nah, itu ya. itu pun 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari yang malam-malamnya lalu. mah enggak. Malamnya enggak. Iya benar. Saya beli papan caturnya 3 hari yang lalu. Ingin coba tuh untuk tamunya Pak wartawan, tapi Nggak kalau dulu nggak ya? kalau nggak dilayani saya Dikira sombong ya. itulah maafnya kalau orang model saya teman-teman orang Sunda itu yang tidak mau, saya tidak melayani semua dilayani sampai kalau dihitung ada 50 Pak. 50 tanya itu anak Iya. saya tuh. Ada 50 lebih. Ya wartawan dengan siapa? Ada teman, ada siapa? Teman saya itu WA saya lebih dari 1000 Pak. Iya. Lebih dari 1000. Kan harus dijawab satu-satu Pak. Iya. Padahal yang jawab satu. Dijawab saya karena saya gimana ya? Iya. Nggak enak lah rasanya Iya. gimana. Jadi gitu ya guys. Jadi yang pertama itu pertandingannya di luar dari perjanjiannya. Yang tadinya nggak pakai jam atau klasik atau 1,5 jam, tiba-tiba 10 menit dan 4 kali main. Yang kedua, persiapannya diganggu sama banyak tamu yang datang ya Pak Dadang. tamu Ya. Jadi begitu, Bang. kurang persiapan juga, cuma 3 hari atau 4 hari kan Pak Dadang. Enggak, 2 hari saya. 2 hari malah. 2 hari, Yang hari terakhir mah enggak, udah aja. Udah ya. Udah aja. Pak Dadang stop ya, Pak Dadang ngumpet di plafon kali ya. Nah, sana gimana? Kayaknya tuh bangkunya terlalu Jauh. dan Pak Dadang terlalu ke depan, terus sehingga Pak Dadang gini ya, benar Iya, ya? kan nggak bisa Pak jauh. Iya, Pak. Memang bukan meja catur itu Pak Dadang. Ya bukan meja. Iya, Pak Dadang nggak minta ganti meja biliar, Nggak ada. Iya, maksudnya terlalu jauh bro. Pak Dadang ada ini enggak, apa sih namanya? Kan nggak nyaman gitu ya maksudnya. Pak Dadang secara waktu itu mungkin mejanya kurang nyaman gitu ya. Tahu nggak apa-apa itu saya. Tapi emang dia juga menyampaikannya itu ya udah, dan juga persetujuan juga dari pihak mungkin dari sama-sama. lawan dan juga nggak kenapa-napa ya udah. Jadi sebenarnya dari keputusan bersama ya udahlah, tidak masalah, tidak terlalu gitu. Udah nggak ini. Ya mungkin yang tadi lebih ke mental gitu ya jadinya ya. Nah, memang saya jujur aja, saya kemarin Jadi nervous ya. agak-agak nervous, nervous itu iya. gara-gara itu karena saya nggak biasa, udah kelamaan Pak. Iya, Dan juga dulu juga saya hampir jarang main catur cepat gitu Pak. iya. Catur cepat gitu. Karena udah kalau sekarang itu udah agak sedikit mudah pusing kalau lihat kalau kecepatan. Pengen Jadi bosan saya- Pak Dadang ya. Oh kalau dengan yang berat suka gitu. Tapi Hmm. kalau dengan yang agak ringan itu agak enak lah gitu Pak. Kalau udah neken wah asa gaya gitu enak. Sedangkan dengan yang bangunan kokoh itulah Pak Iya. rasanya gimana ini tangan tuh udahlah lebih baik cepet gitu, biar kalah juga gitu. Mungkin saya benar-benar Seharusnya Pak Dadang tadi gini pada dalam game 1 udah mau kalah kan ya. Kan udah kena pelunjurnya ya. udah menyerah. Itu Pak Dadang pura-pura jatuh aja. Set. Kan buahnya udah jatuh nih. Ya jatuh buahnya gitu. Jadi Pak Dadang nggak jadi kalah. Harusnya gitu. Pura-pura batuk atau pura-pura gitu. Waktu ada wasit tadi itu memang udah ada pembicaraan sebelumnya untuk Ada pembicaraan. wasit gitu ya. Sebetulnya saya main pertama itu serius, tapi udah kalah itu benar-benar tamadon itu Pak. Iya. Ya, tamadon itu yang kalau kedua yang ketiga saya udah
udah nggak inilah, Udah, nggak lain. Satu kedua tuh saya aduh pusing ngaco main saya gitu, bener-bener sangat ngaco. Nggak biasanya gitu saya ngaco main baru saya. Terus gini, mungkin kalau ada netizen yang aneh-aneh ke saya, jadi gini menganalisanya itu, yang menangnya aja kok pada dong grafik akurat gini, kenapa dia tidak, mungkin apa Iya. tidak meneliti kekalahan saya 90 kali pak, itu saya teh Iya. ringsek saya teh, kalahnya juga bukan kalah 90 kali, remis 10. Ya, lagian Pak, bukan haknya mereka Pak untuk memperhatikan Bapak. Orang catur yang Bapak mainkan juga kan sebetulnya sebagai suatu hiburan, ya kan? Rekreasi saya dapat apa? Rekreasi Iya, gitu. Ya cuman ya itulah perkembangan zaman sekarang kan banyak orang justru harus bersyukur sama Pak Dadang. Karena Pak Dadang mereka mendapat berkat Pak, mendapat rezeki, ya kan? Bahkan mendapat nama juga Pak. Mencari panggung lah istilahnya kalau bisa dibilang lah gitu. Kalau mau jujurnya ya seperti itu. Malah dari beberapa orang yang pernah akhirnya berbincang-bincang sama saya bilang, ya seharusnya Pak Dadang tuh dikasih ke penghargaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, oleh PB Percasi, bahwa Bapak adalah seorang yang sudah membangkitkan membangkitkan catur yang barangkali sudah pingsan gitu, entah pingsan atau hampir mati gitu Pak. Ya dengan adanya Pak Dadang ini kan sekarang rame-rame, sampai para pengurus sudah pakai jas semua tadi kan, Pakai jasa apa? pakai jas ya kan, supaya kelihatan keren kan gitu. Ya artinya banyak hal yang perlu disikapi, nggak cuma masalah yang sebetulnya memalukan. Kalau saya seorang grandmaster menantang Pak Dadang itu memalukan kalau bagi saya. Misalnya saya seorang grandmaster, kan memalukan sebenarnya. Pak Dadang adalah masyarakat pencinta catur kan, rakyat. Sesuai dengan motonya juga Pak, gens una sumus, kita satu keluarga. Ketika misalnya ada bagian keluarga yang misalnya ya bilanglah ada sesuatu yang bermasalah, harusnya kan dirangkul gitu, bukan malah dibully ataupun divonis ataupun dihakimi bahwa Pak Dadang salah, Pak Dadang curang, Pak Dadang termasuk namanya mencuri, terus berbicara kebenaran. Udah nggak sesuai lagi sebetulnya saya moto gens una sumusnya gitu. dapat uang enggak. Iya. Yang bikin gitu teh kan ada wartawan, ada netizen. Sampai ada lebih dari 20 kali. Memang sampai dapat uang kan enggak, saya ketip juga enggak dapat gitu. Iya, Udah Pak. Kan terakhir tadi ada Pak Dedi, aduh alhamdulillah itu Ya, baik pokoknya- baik hati. Iya, apresiasi pokoknya sebenarnya uang itu ya dari Pak Dedi. Pak Dedi, Selebihnya sama. mah ya Pak Dadang sama mencintai hobinya gitu ya kan, Iya. lebih ke situ. Ya, artinya dari Boleh situ kan nambahin? Ya boleh, Mas Iya, Ali. Misalnya apa tuh, ada netizen bilang, wah Ali ini bikin bapaknya jadi tumbal, menghilangkan harga diri bapaknya katanya. Bapak merasa nggak harga diri bapak tercoreng gitu Ah, gara-gara gimana ini? tuh? Gimana tuh Pak Dadang? Apa bapak merasa dijadikan tumbal? Nah, Boro-boro dia Pak, anak saya mah tahu juga enggak. Dulu kan Iya. sempet masa tuh, aduh, Ali Akbar jangan, kata dokter Robert teh. Pak Dadang, si Ali mau disalatih waktu di Singkawang, Iya. dokter Robert ketua Percasi. Mau latih dengan si Ailing, kan Ailing kan anaknya. Dok, kalau dokter enak kan banyak duitnya, kalau saya nggak ada. Iya. Jadi biar fokus sekolah dulu. Jadi nah itu maaf saya bukannya ini, jangan kayak bapaknya kan naik enggak, menurut setengah ya. Bukan saya ini. Jadi gini, netizen ini banyak yang nyalain Mas Ali Akbar guys, nyalain kayak numbalin bapaknya. Sekarang bapaknya kayak ya jadi ditumbalin lah. ditumbalin Udah gitu. itu akun chess.com itu, kalau curang berarti Ali yang mainin, kalau jujur berarti bapak yang mainin. Iya. Katanya, apa sih, gue ngerti ada. Terus menghilangkan harga diri bapaknya gitu, padahal enggak ya Tadi Pak Dadang dengar sendiri. Mas Ali Boro-boro, ini juga maksudnya dalam catur nggak terlalu inilah, jadi nggak mungkin Mas Ali ngerti sesuatu yang ke arah curang-curang gitu. Sama sekali dia nggak paham. Ya gitu, maksudnya Pak Dadang ini menjelaskan seperti itu gitu. Atau mungkin begini, asal mulanya itu Siapa Pak Dadang? mungkin kan anak saya teh Ali Akbar sini. Bapak teh lagi pada nganggur gitu. Kasihan mungkin kan senang catur. Iya. Pak main aja dengan ini ada chess.com. Itu asal mulanya Pak. Iya. Oh, dia hanya menyarankan aplikasi yang cocok nih buat bapak yang suka main catur. Sekali-kali aja main ini Pak. Karena dia mungkin ke orang Terus tuanya saya sayang apa mungkin. tuh nyari-nyari menunya, chess.com ini fiturnya ada apa aja. Terus dia masih meraba-raba gitu. Ya. Nah terus saya main tah. Pas waktu main lawan Mr. Levi itu loh nggak jalan ya udahlah. Dan saya juga kan iseng aja udah
waktu udah jam 11 malam tuh, jam hampir setengah 12 udah waktu tidur kebetulan lebih awal. Pas jam 11 teh bangun saya, udah sholat isya teh saya tidur, terus jam 11 bangun pas main, tiba-tiba udah main berapa kali kok nggak jalan, udah aja biarin aja. Terus subuh waktu mau sholat subuh bareng kali, Pak akun bapak udah terblokir. Ya udah alhamdulillah biar aja li, tadi juga nggak catur memang. Iya. Oh, iya. Mungkin Ali itu kasihan bapak langsung Oh. mungkin pihak luar negeri asalnya. Jadi alasan Mas Ali memposting itu karena kasihan bapaknya kok tahu-tahu ke ban gitu akunnya. Padahal mah bapaknya tidak melakukan apa yang dipikirkan negatif sama netizen gitu maksudnya nih ya. Jadi seperti itu. Kenapa ada juga emang yang nanyain kayak Mas Ali kenapa pakai diposting. Nah itulah alasannya, berarti kasihan bapaknya kenapa bisa kayak gini. Jadi pengen tahu lah ini reaksinya gimana nih, bapak saya masa nggak salah ke ban gitu kan maksudnya. Ya, mata kali apa langsung ke sana, curhat aja lah. curhat ke sana, Iya, sampai curhat. dia mau pergi luar negeri. Iya, Tapi cuma bener. buat friendlist aja, cuma tahu-tahu viral gitu. Iya benar. Jadi tidak ada niat viral lah. Nggak mungkin sih emang viral, niatnya nggak bakal bisa. Nggak Viral bisa, niatnya nggak bakal terus bisa. Si Ali itu kan menghubungi pihak luar negeri, Iya. terus lama. Si Ali tanya jawab itu kan, dia pandai Inggrisnya lah kitanya udah. Kok tiba-tiba ada berita internasional, Pak? Iya. Jadi ada berita, Ali kok begini itu. Oh. Indonesia belakangan berita internasional Dari lebih dulu. internasional dulu, Baru baru ada- masuk Indonesia Baru masuk beritanya. Indonesia. Kenapa ada orang Indonesia udah viral di luar negeri, kok di sini belum ada apa-apa? Iya. Ada yang masukin lah ya berita itu. Jadi Terus tahu-tahu ya berita Indonesia hubungin Mas Ali, boleh saya wawancara, Oh, ada puluhan jadi itulah gitu. awalnya kayak gitu. ya, karena dia kenapa sih itu internasional udah ada berita, Indonesia belum ada, aja itu aja. Iya. Saya juga sungguh Pak tidak tahu menahu sama sekali. Saya lihat nonton itu hanya dengan waktu Pak Dedi aja. Mau itu ya nggak usah didengerin lah. Tapi tadi alhamdulillah kan orang jadi baik-baik semua. Iya, Jadi senang. Bahkan sekarang apa ya. Sebetulnya saya dengan pihak luar juga benar-benar udah kondusif. Bahkan dengan Mr. Levi itu kan dia udah deket lah dengan anak saya tuh, sangat-sangat deket gitu. Bahkan sempet ngomong, wah nanti kalau gitu saya akan, dia kan kebetulan Mr. Levi itu agak pengaruh orangnya, agak pengaruh. Jadi nanti saya akan siapkan mengundang master Indonesia untuk persahabatan, diundang gitu. Tapi karena Mr. Levi banyak dibully oleh netizen, Indonesia. jadi dia Blokir Indonesia. sebentar diblokir dulu sementara, Iya. tapi dia tetap hubungan baik dengan kita. Oh, betul. Pribadinya individu Oh. baik sekali. Nanti kalau udah kondusif itu akan Iya. Oh, jadi sebenarnya Mr. Levi itu udah nggak ada masalah lah sama Pak Dadang. Yang jadi masalah tuh Anda netizen itu. justru Mr. Levi itu apa dia sangat santun, bijak. Iya, Pak. Bahkan ke saya juga bilang apa Ali Akbar. Mr. Levi bilang apa ke Bapak, coba tanyakan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh, nggak Iya, masalah. nggak masalah. Dia santunnya bagus sekali, Pak. Iya, dan dia bilang juga kan ini bukan masalah negara, bukan masalah apa-apa. Ini kan cuma masalah main catur aja. Tapi seringkali kalau orang kita kan melebih-lebihkan, Pak. Iya. Padahal iya orang kitanya yang melebih-lebihkan. Padahal dia sendiri woles lah kalau bahasa ininya. Dia woles aja. Selalu. Iya, Bahkan selalu. saya kemarin gini, saya liatin sedih juga kan kok. Cepi, catur itu kadang-kadang nggak ada yang ini. Ada di pinggir jalan, aduh segini lagi saya liatin. Cuman beberapa kali itu dulu mah saya waktu ada saya mungkin ada 10 klub, Pak. Walaupun nggak begitu bagus ya, ada 10 klub itu. Sekarang sepi. Saya tuh gara-gara gini jadi ramai, dan juga saya ada rencana benar-benar bisa buka warung kopi, Pak, yang ada Iya, catur. bagus. Maksudnya supaya ramai lah gitu. Iya, udah. Jadi ingin memajukan orang-orang yang berbakat gitu. Iya. Yang bakat kok macam Mas Andi doa ini bentar lagi. Enggak kelihatan Mas Andi ada bakatnya. Enggak kan? Mas Andi itu kalau bangunan itu kan baru sebagian kenalnya. Iya. Andi itu nggak percaya. Dulu Mas Denny Sujaya kayak Mas Andi gini. Lama-lama kan udah ada kelihatan baru bangunan itu bisa ke pantai sebentar, Pak. Karena itu komputer itu nggak goyah gitu. Berarti bangunan dengan babak tengah udah mulai enak gitu. Tinggal halus endingnya nanti. Ya. Endingnya. Jadi rencana Pak Dadang ke depan ini setelah kejadian ini pengen buka warung kopi ya. Isinya ada kayak Sepotong catur, sepotong yang untuk catur. umum. Oh, oke. Kan ada umum itu kan
umum, tapi kalau yang umum yang nggak catur kan ada di catur. Jadi dia benar-benar semangat itu datang. Dulu waktu di Singkawang saya laku rokok kan, mungkin Dr. Robert ya, ketua Percasi menjalankan sampai waktu rapat ngeriu, teman-teman, kalau kita sedang catur kita ngerokok, sebaiknya belinya di sini lah. Bukan maksa, tapi hanya sebaiknya, silakan. Kalau kami nggak apa-apa. Emang biasanya kayak gitu sih. Sampai sehari itu 260, 267, 250 paling sedikit. Itu kan ya permajuan untuk kas juga nanti. Iya. Berarti besar waktu itu yang di Singkawang, besar juga ya. Gini Pak, ngontrak 10 juta itu besar sekali kan, lahan besar Ya. Oh iya, makanya saya mikir kalau warung kopi di sini kan agak kecil gitu. Iya, beda-beda gitu, Pak. Iya. Oh, di sana agak besar berarti. Besar. Kalimantan waktu itu ya. Kalimantan Barat sih kalau Kalimantan Barat. Tahun berapa tuh itu pada tahun masih ingat? 26 2000 2005, 2006, 2005, 2006, 2007 udah. di Kalimantan udah ada inilah. Pas saya pindah ya agak sedikit nggak tahu. Dulu pas kerja Pak ya di Singkawang itu Kerja, ya? Pak. Makanya kasihan si Ali itu pindah-pindah, walaupun gimana lah, yang penting berkah dengan keluarga itu. Maka si Ali Akbar itu kesimpulannya aja, TK-nya dia dari Bandung, SD-nya ijazah TK Bandung, ijazah SD Singkawang, ijazah SMP Samarinda, ijazah SMA Jakarta, ijazah Universitas Unpad. Boleh nambahin? Ya, Itu kan sebelumnya tuh Bapak katanya nolak permintaan pertandingan dari GM Megaranto, GM Anjas. Jadi penjelasannya begini, sebenarnya Bapak itu bukan menolak ajakan master. Jadi gini, yang cerita itu ada media, salah satu web berita. Nah itulah yang mau menanding-nandingkan Bapak dengan master. Ada satu web berita lah istilahnya. Pertama menghubungi pihak Megaranto, mau nggak ditandingkan dengan Pak Dadang. Terus sama pihak Anjas juga mau nggak ditandingkan dengan Pak Dadang. Jadi yang mau minta tanding itu pihak media, salah satu web berita. Iya. Terus begitu Pak Dadang nolak, dibilang nolak ajakan master. Padahal itu media yang awalnya. Iya. Gitu. Oh, Yang jadi media mau itu nanding-nandingin orang. ya. Padahal kan istilahnya macam saya, orang nggak paham itu, saya muda dulu dengan Mas Megaranto. Iya, jadi demi konten mau nanding-nandingkan Mas Bapak dengan Megaranto para itu kan master. awalnya kan kencang Pak. Iya, Kalau begitu. dicas- Iya, begitu Bapak nolak, dimasuk beritanya Pak Dadang menolak ajakan IM Anjas. Padahal kan itu kan berita yang ngajakin. Jadi demi konten. Ya saya kan juga kan tahu lah, Megaranto itu kan orangnya baik, rendah hati. Ya nggak mungkin. Malah Megaranto itu santun sama orang tua, begitu juga Anjas Novita, ya kan. Iya benar Pak. Nah kemarin cuman saya Pak agak sedikit kecewa juga, mendengar, bukan kecewa secara ini ya, mendengar perkataannya dari Iren seperti itu gitu kan. Seharusnya kan kalaupun mau menegur ya menegurlah sebagai seorang bapak, ya kan bapak sudah tua gitu. Artinya jangan seolah-olah merasa bahwa membandingkan catur yang tidak resmi online dengan olimpiade, kan jauhnya kemana-mana kan gitu. Sebetulnya ya kasihan juga gitu, gak malu gitu. Justru harusnya dengan ada begini ya, yang muda itu yang merasa memang bagus ya melakukan pembinaan lah. Artinya dengan ada bapak kan, padahal ini gairah catur ini bangkit nih, ya kan, bangkit kembali gitu kan. Bahkan bisa jadi udah mulai bara api itu udah mulai kelihatan Saya gitu. ingin satu itu, ingin ke teman-teman yang ada bakat, mudah-mudahan itu bagus. Saya mah apaan atau Pak, dari dulu juga Iya. udah enggak ini. Jadi saya sedihnya gini Pak, bukan sedih takut. Kan ada yang terjadi muda dulu saya dengan Pak Megaranto, Mas Megaranto. Sebetulnya saya kan di cas.com itu kan elornya kecil. Sedangkan Mas Megaranto kan kocok sekali. Nggak sesuai. Kalau saya akan ketemu dia harus melakukan ratusan kali. Itu pun kalau saya bisa menang. Kalau bisa menang. Tidak mungkin kesampaian gitu. Itu apa? Saya kan sama sekali. Jadi saya mudah dorin, padahal yang lebih bagus banyak. Saya bilangin bukan ratusan, bahkan ribuan yang lebih bagus dari satu banyak gitu. Tapi mungkin Allah, karena Allah itu jadi saya mendapatkan rezeki gara-gara rezeki di rezeki apa nih namanya didolimi. Ya, anak didolimi. Ya kata ini mah, rezeki tidak tertukar pada dalam pasti. Iya itu makanya mungkin Pasti, kata si Ali, mungkin ini rezeki dari Allah kayak gini. Pas kita benar-benar butuh lah. Ya. Ya betul. Jadi gitu guys, barusan kita dengar kekecewaannya Pak Om Riston ya. Om Riston kecewa kenapa
menegurnya seperti itu. Cuma saran saya Om Liston jangan sering kecewa. Om. Oh iya. Kan kalau sering kecewa lama-lama kecewek. Oh. Lucu. Ya? Iya lucu juga. Lucu sih. Bagus. Bagus katanya. Iya bagus. Ini sih Pak Dadang pengen tahu kan tadi ya alhamdulillah dapat rezeki gitu. Selain warung kopi nih nanti kan insya Allah rezeki yang tadi itu buat warung kopi, kira-kira ada rencana apa lagi Pak Dadang ke depan ini? Ya jelas mungkin kalau pecinta catur, mudah-mudahan percaturan di Indonesia tambah ramai gitu, tambah Amin. ramai Amin. gitu. Amin. Mudah-mudahan itu tambah banyak itu mungkin diantaranya tambah Oh. ramai. Dan juga udah hampir terbukti macam ada yang terima kasih ke akunnya Ali Akbar tuh. Iya. Jadi macam toko spot itu Oh, yang tadinya iya, iya, ceritakan tadinya bisa menjual katanya seminggu teh paling banyak ke 1. Iya. Sekarang sehari bisa 5 tuh. Iya. Kehabisan dia pesen tuh. Iya. Jadi laku ya Pak Oh. Dadang ya. Berkah selanjutnya ada di toko-toko peralatan olahraga lah. Terus sempet pesen apa nih? Pesen ke mana? Ini meja catur Jepara. Ya ke Jepara tak pesen beca catur. Biasanya kan kalau pesen ke orang tuh banyak pesen yang caturan bagus. 3 hari kan sampai itu. Sekarang aduh paling cepet 2 minggu dah. Banyak. Padahal Oh. pesanan banyak. Dulu pesanan 3 hari sampai jadi 2 minggu. Itu Saking pun paling banyak, cepetnya. paling Oh. cepetnya 2 minggu. Saking banyaknya yang order. Itu alhamdulillah Pak. Jadi kalau kita lihat positifnya lah itulah seperti yang Positifnya benar. Ya, seperti Pak Riston bilang itulah positifnya itu mungkin. Jadi gini Pak Dadang, ada yang usul nih. Seharusnya jangan Iren lah yang main sama Pak Dadang, kan kelasnya udah jauh sekali. Lagi apa kebanggaannya gitu Iren mau sama Pak Dadang. Kalau mau sebetulnya pengurus Percasi itu menyediakan 9 orang lain yang elonya sama dengan Pak Dadang, ya kan? Terus ya 9 itu main lah, mungkin catur hitam putih, 10 orang, jadi kan 18 kali main. Nah dari situ baru kelihatan gitu lebih enak dan Pak Dadang pun tidak terbeban gitu. Ya artinya kan ya kalau sebagai ini kan harusnya kan malu masa lawannya bapak yang cuma sekedar pecinta catur lah sebetulnya. Tapi ya itulah Pak ya. Master. Ya Grandmaster kan. Yang juga mungkin bapak pernah saya baca sakit hati gitu kan. Tapi mudah-mudahan setelah ini kan udah gak ada sakit hati lagi, Alhamdulillah Pak. udah. Ya artinya itu juga Kondisi. pelajaran juga supaya orang-orang muda itu juga sopan gitu sama orang tua. Jangan kalau ngomong sembarangan kan begitu. Ya artinya apalagi kalau pendidikannya tinggi kan gitu. Malah kalau itu harus diperhatikan malah organisasinya bukan orang seperti Bapak. Justru Bapak itu harusnya dirangkul kan gitu. Apalagi sekarang nih udah saatnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terus pengurus PW Percasi melek gitu loh Pak. Artinya kan mungkin karena Bapak orangnya tulus ikhlas lah. Ya banyak sebetulnya ada juga yang berita-berita sebenarnya mau disampaikan. Mudah-mudahan dengan kejadian Bapak ini mereka itu betul-betul ngurusin apa namanya ya sama lah. Saya juga dari pribadi yang ini juga ya berusaha sekecil mungkin di lingkungan kita gitu Pak ya. Jadi memang artinya Bapak sudah betul-betul ada yang bilang bahkan udah usulin aja Pak Dadang sebagai pahlawan pembangkit kembali. ada di komen ada yang kayak gitu. Ada juga yang ngomong langsung sama saya juga ada. Ada yang Ya, ngomong Winston juga. Terus ada itu ngomong langsung sebetulnya seperti itu katanya. Bukan artinya bahwa itu tadi yang orang kecil itu seperti kan guys Unasumus. Kita satu keluarga. Nah, justru yang harus diperhatikan orang seperti Bapak, atau orang-orang kecil atau bahasa ininya wong cilik lah gitu ya. Itu kan sebetulnya yang harus diperhatikan. Nah, wong cilik ini sebetulnya tidak mungkin ada orang yang besar kalau tidak dari ada wong cilik. Kan gitu. Tidak ada Elo 2000 kalau tidak ada dari 800. Ya kan? Kita dari 800 naik, bertanding naik 900. Ini dan kita nggak boleh so a priori kok masa bisa Pak Dadang seperti itu? Ya bisa aja dong, masa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa laki-laki melahirkan Pak. Iya kan? Benar nggak? Laki-laki melahirkan itu udah paling nggak bisa kan gitu. Tapi kalau laki-laki gayanya kayak ini masih banyak. Nanti laki-laki melahirkan terus masalah ini tadi turun gunung ya kan? Turun gunung banyak Pak, makanya suruh baca Kopingho. Ya Kopingho tuh banyak tuh orang berlatih. Apalagi zaman sekarang, Bapak berlatih teori-teori. Terus mengadakan latih tanding mungkin lewat tadi chess.com ataupun Lichess. Kan bisa sebenarnya, baru ikut pertandingan resmi. Nah sekarang udah pasti ya semoga dengan ini kan Pak
Kalau saya sendiri pribadi orang juga pecinta catur, itu sangat berbahagia. Karena yang saya pandang itu, oh biarlah orang mau ngomong apa, ya kan Pak? Iya, Tapi kan betul, Pak. Bapak sudah menjadi berkat sebenarnya. Kalau kita bahasa ininya Pak, kayak saya dulu pernah inilah ya, pernah apa namanya, ada dalam suatu kitab organisasi, saya punya moto begini Pak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah sekarang Bapak sudah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi orang tua, bagi toko catur, toko olahraga, ya kan, bagi Pengrajin. media, apalagi Pak. Pengrajin catur. Iya, Itu sampai kamu bener-bener ya, bagi media. bagi media. Karena Bapak media jadi rame. Karena Bapak Deddy Corbuzier jadi tambah ini lagi, ya kan? Ya, itu memang pekerjaannya lah, artinya bagian daripada corporate dan marketing communication-nya Deddy Corbuzier gitu. Udah, yang penting sekarang Bapak bangga, semangat, tetap sehat selalu, ya kan? Amin. Wujudkan amin. apa yang menjadi impian Bapak untuk buka tadi kafe catur, tapi dari situ sambil membina mungkin anak-anak mulai dari yang kecil untuk bisa belajar, yang seperti nasihat Bapak tadi sangat bagus Pak. Artinya kalau kata Bruce Lee, Bapak nih belajar misalnya karokan, mendingan karokan belajarnya 1000 kali daripada belajar banyak jurus tapi cuma 10 kali, 100 kali. Nanti yang lain nama apa sendiri gitu Pak. Mm-mm. Jadi mengikut gaya-gaya itu. Oh iya, jadi dia Pengembangannya apa nih ya. enaknya awalnya nih, ntar baru di ini, oh ini cocoknya ini gitu. Macam susunan dipel terus sampai ke enak gitu. Iya iya, karena dia awalnya emang udah pengen gitu. Tapi tetap ya itu bakat orangnya. Iya. Iya benar nggak bisa. Tapi tetap walaupun tidak begitu bakat, kalau dia ada kemauan, Mesti. insya Allah nggak terlalu babak belur kalau Iya. persahabatan itu. Kalahnya juga sedikit-sedikit nanti kan bisa danakan sama temennya ya, aduh harusnya kamu ini gitu. Biasa kan dari ending, dari babak tengah atau ending biasanya. Saya aja main barusan nggak sampai ending Pak. Iya. Apa? Tadi lah ya kita udah dengar alasan jadi seperti itulah kenapa pergan. Terus ini Pak, saya mau nanya Pak, kan kita tahu lah bahwa kita tertinggal jauh lah dari negara-negara lain, di mana banyak anak yang udah usia belasan tahun udah jadi Grandmaster. Iya. Berarti kan itu adalah dari pembinaan yang bagus lah Pak ya. Nah sekarang apa harapan Bapak terhadap pengurus percasi lah, karena ini berbicara catur Pak ya, pengurus percasi, sampai akhirnya mungkin kita akan bisa juga seperti yang lain-lainnya juga, bisa lebih banyak timbul gitu bibit-bibit catur yang lebih apa ya, lebih terlihat gitu. Itu apa gitu harapan Pak Dadang? Iya, makanya saya kalau lihat di kita Iya. itu juga sedikit itu kayaknya nggak ada regenerasi itu nggak ada. Sedangkan kalau lihat di Amerika aja udah banyak sekali. Di India juga kali ya. Di India bener banyak di India banyak tuh. Saya liatin gitu kayaknya nggak merekrut orang-orang yang berbakat itu. Kayaknya sepi, makan ngebantai saya. Oh itu dia tuh. Apaan seperti ini? Iya jadi Aduh saya sedih juga saya, tapi sedihnya nggak kecewa, biarin aja. ya, jadi ini ungkapan perasaan hati Pak Dadang, coba tolong didengarkan nih sama orang-orang yang memang barangkali ya artinya yang keren-keren lah, yang berdasi gitu, yang ngurusin catur nih. Jadi kesedihan hati Pak Dadang itu seperti itu tadi. Maksudnya jangan seperti kepada saya aja, ke Iya. siapapun gitu Pak. Iya. Ke siapapun. Jadi kepada siapapun gitu ya. Begitu ada orang umpamanya menurut dia salah, janganlah langsung melontarkan. Iya. Gitu ya. Apalagi analisanya dia nggak komplit, kita hanya Ya artinya kan sampai tidak sedikit boleh, aja. tidak Ya. boleh seseorang itu menuduh, apalagi kalau bilang pencuri misalnya, kan itu harus ada bukti dan saksi gitu. Adapun ini, tapi itu pun tidak boleh, apalagi ya itu tadi bahasanya kadang-kadang ada sering kali, makanya ini pembelajaran juga ya Pak ya buat kita semua lah. Tapi tadi Iren udah minta maaf ya, Pak Dadang. udah Ya. Udah cair lah Alhamdulillah, suasana. Pak. Udah minta Udah, maaf udah kadang enak, Pak. lebih-lebihan media gitu kan. Justru ini Ya, aduh, jadi- minta maaf kan kadang-kadang bicara itu kan keceplosan teh Iya. gitu, kadang-kadang gimana. Dia sangat baik, santun, Ya, senang. Aduh, tadi saya Pak senang. Reston juga maksudnya ke depannya. Ke gitu. depannya, Bisa. artinya memang kita Udah. sekarang nih ya bersyukur sudah berdamai lah. Iya. Senang itu saya. Jadi Udah masing-masing cuman maksudnya koreksi diri. Ya, koreksi diri lagi. Koreksi diri masing-masing, koreksi diri juga nih para pengurus catur nih. Ini jadi perhatian juga para pengurus catur nih, tolong diperhatikan. Jadi supaya jangan lagi selalu gitu, santai-santai dulu dengan begini. Iya, artinya gini, dengan adanya kejadian ini kan berarti kan Indonesia semakin hebat sebetulnya di mata dunia. Kalau masalah netizen,
itu kan ya udah biasa bahasa kita mah ini apa ini orang tawuran lah hitung-hitungan ininya kan. Nggak paham ya. Bukan pada adang yang ini, tapi memang mereka yang apa namanya mereka yang betul-betul tidak pernah disuruh-suruh itu Pak. Netizen itu nggak pernah. Ya memang kompak begitu. Spontan ya. Spontan Kalau gitu banyak kan. yang nggak paham catur ya. Iya bener. Kalau di kita mah kan yang cuma Ya. penggemar-penggemar doang. Tapi gini Pak, yang paling parah itu Iya. wartawannya nggak parah, nggak tahu itu bahasanya loh. Kok gini? Ya ingin kenapa sendiri. Iya. Nah, dia sekolah atau tidak dalam yang apa? Tapi Seperti apa Pak Dadang? Misalkan seperti apa? kok tiba-tiba bahasanya tuh kurang mengenakan itu. Ah. Tapi setelah ketemu saya, dia aduh jadi santun dari Oh. dalam pulau rubah lagi itu apa itu. Setelah ketemu saya. Itulah Seperti- media Pak Dadang. maka Pak, Bapak jangan bikin berita kalau nggak datang ke saya. Begitu datang jadi dia bersahabat dengan saya Iya, gitu. Dibikin. Ya, memang kerjaannya begitu Pak. Begitu Pak Dadang. Justru berita-berita yang buruk adalah berita-berita yang baik jadinya. Begitu datang itu ternyata dia tidak kenal maka kata sayang kita tuh hati-hati. Iya. Hati lah Ya, makanya. alhamdulillah. Hati kalian. Adalah. Oke, mungkin ada lagi nih, Bro Andre mau nanya Oh, nggak nih? iya, Jauh-jauh ini datang kan? dia. Ada pertanyaan nggak buat Pak Dadang? Yang itu aja Pak tadi, yang game 1 sampai game 3 itu Pak, itu kenapa apa namanya kudanya sering nutupin gajah Pak? Kira-kira Pak, Oh, lebih ke teknis nih dia nih. Kenapa tuh Pak Dadang kira-kira? Kudanya sering nutupin gajah. nutupin gajah petak. Dia Apa pemerhati, maksudnya tadi? perantai catur memang nih si Bro Ayo, Andre. hebat juga Hebat, nih. Bang, itu bener. Iya, Iya. betul, betul. Gimana? Sebetulnya Bro Andre saya main yang seriusnya itu cuma yang sekali yang awal aja gitu. Itu termasuk yang game 1 juga Pak, masalah kudanya nutup juga. Oh, itu enggak, memang ada langkah itu, Oh, Pak. yang ada langkah itu. Ada langkah itu tuh coba aja nanti pelajari. Oh, Saya iya. lihat gaya-gaya komputer itu kan gitu. Itu tuh gaya partai, Pak. Bagusnya tuh belakang gitu. Kan ada yang langsung Iya. menyerang, itu untuk gaya-gaya main. Posisional lah namanya yang Kalau gaya-gaya main jauh itu kayak kan sok itu, tapi nantinya tuh bakal bagus itu hafalan, Pak. Tapi dipakai untuk main pendek Nggak bisa ya? berapa? Oh, paham. Dipakai main gaya cepat 10 itu nggak menit bisa. ya? Pendek itu Tapi 10 kalau menit. panjang itu buset rantaiannya bagus gitu. Coba aja nyobain nanti suatu waktu kan lawan-lawan diurut kayak diurut gitu ya. yang kecil. Oh, iya diurut. Kan mungkin orang nggak paham. Iya benar-benar makanya. Itu orang Grandmaster itu kan tapi nggak begitu ending buset menguasai gitu. Iya tahu-tahu emang saya pernah ini. Bener kan? Coba aja. Ngerasain juga lawan-lawan yang kayak gitu gitu. Ada Kayak geraknya. yang alah Iya, saya adu kok. Wah, bagus bangunannya dia di akhir justru gitu. dia tuh rantaian itu. Iya, bener. Tapi saya tidak bisa dipakai dengan ini. Oh, iya, karena Dan- emang Dan memang saya benar-benar ngakui Mbak Iren itu solid, kokoh bangunannya itu. Karena dia gaya-gayanya santai gitu. Jadi dia mungkin nanti babak akhir baru itu karena saya memang udah nervous awal ya udahlah Iya. kayaknya kalau 10 menit udah tidak ini jadi udah ngerti kan mungkin lihat lapangan saya kan nggak pukul lah gitu Iya. nggak keruan gitu. Dengan- Tapi kalau pertama bagus kayak lumayan. Iya. Dengar-dengar Pak Dadang suka tenis meja ya? Iya. Ya mungkin gini Pak, saya waktu di Singkawang itu kan pernah punya robot tenis meja. Nah tadinya kan saya suka main tenis meja, main pingpong, udah lumayan. Terus beli robot, latihan robot itu kan jadi lebih cepat gitu. Kalau mukul itu akurat, kalau 100 pukulan harus masuk 10 ratusannya. Terus diajar servis, diajar main dengan Pasino Supit, mantan juara SEA Games tuh. Bapaknya Kiki Supit yang sekarang. Dulu sihnya Supit, Tony Maringgi ya. Ya itu si Supit yang bareng saya ngajar, bahkan sampai kalah sama saya itu. Nah, suatu waktu ada lomba sekalbar. Pas yang bagus itu kalah sama saya. Terus Pak Liung yang punya Shinkajo yang singanya lepas di Singkawang itu kan Iya, iya. yang bukan orang, nah itu bosnya itu. Padahal itu hebat sih. Si Hendra kalah, si Evan kalah tuh sama anak Pak Hendra. Si Evan kan jago padahal. Lihat bednya katanya. Waduh, ikhlas gitu. Inilah dewa kipas. Dewa Dewa kipas. Kipas. Jadi itu asal mulanya ya. Iya, jadi Dewa kipas dari bad pingpong saya. Iya. Asal mula Dewa Kipas dari bad pingpong. Oke. Ya artinya gini Pak, ya karena Bapak suka tenis meja, bapaknya Iren Karisma Sukandar itu juga tenis meja Pak Singgi. Pak Singgi,
Iya, Pak Singgi, halo Pak Singgi. Oh, itu mah jago ya sama. Iya, Pak Singgi. Dan satu lagi bapaknya Lutfi Ali. Master Internasional Lutfi Ali itu juga orang Masya Allah. tenis media juga. Nah itu namanya. Sorry, Bo. Nah itu Om juga. lupa, om lupa. Oh iya. Ini bapaknya Lutfi Ali juga. Nah ini dari bapaknya Lutfi Ali nih. Nah iya. Waduh. Iya. Keren-keren. Ya kebetulan Lutfi Ali kan sekarang bareng sama saya tuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Pak. Ya, saya udah jadi pegawai di situ juga dan sekarang dia lagi ikuti kejuaraan-kejuaraan juga yang lagi teratas nih kan sekarang Iya, Lutfi Ali kan. bareng Mas Suri. Iya. Dia gimana Bang Izzat barangkali juga Mau istirahat Pak nih. Dadang Iya. mau istirahat. Ya, baiklah. capek. Mungkin itu aja nih yang kita bisa wawancari lah dari Pak Dadang. Intinya keadaan sudah membaik, intinya ke depannya aja. Alhamdulillah, ya, Ya, udah. keadaan sudah membaik, intinya ke depannya aja nih kita sebagai pecatur-pecatur dan juga percasi yang lainnya turut serta membangun catur Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Amin. 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 Oke, ya itu saja mungkin dari kita. See you on the next. Oke, udah.